Ruqyah menurut Islam adalah terapi penyembuhan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran atau dengan doa-doa. Tujuan dari ruqyah yaitu untuk meredakan gangguan atau penyakit. Terdapat beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meruqyah. Berikut pengertian, hadits, dan doa ruqyah menurut Islam. Pengertian ruqyah menurut Islam. Ruqyah secara terminologi adalah al-uzah, sebuah perlindungan terapi dengan membacakan jampi-jampi untuk melindungi orang yang terkena penyakit seperti panas karena disengat binatang, kesurupan, dan lainnya. Sedangkan ruqyah syariah adalah terapi dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran atau dengan doa-doa yang bersumber dari sunnah Rasulullah SAW, ungkap Sultan Adam dalam buku Ruqyah Syariah, terapi mandiri penyakit hati dan gangguan jin. Hadits tentang ruqyah. Landasan ruqyah menurut Islam disebutkan dalam beberapa hadits, di antaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ketika kami sedang dalam suatu perjalanan, kami singgah di suatu tempat. Datanglah seorang wanita dan berkata, sesungguhnya pemimpin kami terkena sengatan, sedangkan sebagian kami tengah pergi. Apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Maka bangunlah seorang dari kami yang tidak diragukan kemampuannya tentang ruqyah. Dia meruqyah dan sembuh, kemudian dia diberi 30 ekor kambing dan kami mengambil susunya. Ketika peruqyah itu kembali, kami bertanya, apakah Anda bisa? Apakah Anda meruqyah? Ia berkata, tidak, saya tidak meruqyah kecuali dengan Al-Fatihah. Kami berkata, jangan bicarakan apapun kecuali setelah kita mendatangi atau bertanya pada Rasulullah SAW. Ketika sampai di Madinah, kami ceritakan pada Nabi SAW, dan beliau berkata, tidakkah ada yang memberitahunya bahwa itu adalah ruqyah? Bagilah kambing itu, dan beri saya satu bagian. Hari Bukhari dan Muslim. Dari Auf bin Malik al-Asy'ari berkata, dahulu kami meruqyah di masa jahiliyah, dan kami bertanya, wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu? Rasulullah SAW bersabda, perlihatkan padaku ruqyah kalian. Tidak apa-apa dengan ruqyah jika tidak mengandung kemusyrikan. Hari Muslim. Doa ruqyah yang diajarkan Rasulullah SAW. Terdapat beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meruqyah. Mengutip dari buku Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, doa ruqyah menurut Islam yang diajarkan Rasulullah SAW yaitu doa ruqyah pertama. Jika ada keluarga yang sakit, maka usapkan bagian tubuh mereka yang sakit dengan tangan kanan dan bacalah. Bacaan Latin, Allahumma robban nas, azhibil ba'a, isyifi. Wa anta syafii, la syifaa illa syifau, syifaan la yugadiru saqama. Artinya, ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah kepedihan. Berilah kesembuhan padanya. Engkaulah zat yang menyembuhkan, dan tidak ada penyembuhan selain darimu, kesembuhan yang tidak diiringi dengan penyakit lain, Hari Bukhari dan lainnya. Doa ruqyah kedua. Jika merasakan sakit, maka letakkan tangan di bagian yang sakit, lalu ucapkan, Bismillah, dan ucapkan doa berikut sebanyak 7 kali. Bacaan Latin, A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Artinya, aku berlindung dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah dari keburukan yang aku takuti dan jauhi. Hari Muslim. Doa ruqyah ketiga, jika merasa sakit pada bagian tubuh, maka letakkan tangan di bagian yang sakit lalu membaca, bacaan Latin, Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min wajhi haza. Artinya, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari buruknya apa yang aku rasakan di tubuhku dan rasa sakit ini. Hari Tirmidzi. Doa ruqyah keempat, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit yang belum tiba ajalnya, lalu ia mengatakan sebanyak 7 kali di sampingnya, bacaan Latin, As'alulahal, Ashim, Robal, Arshil, Ashim, Ayyashifiyak. Artinya, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan Arsy yang Agung, semoga dia menyembuhkanmu, kecuali Allah akan memberi kesembuhan dari sakitnya. Hari Abu Dawud dan Tirmidzi. Doa ruqyah kelima, Rasulullah SAW mendoakan Hasan dan Husain dengan membaca, bacaan Latin, Uizukuma bikalimatillahit, ta'amati min kulli syaituni wahamati wa min kulli ainil la'amah. Aku memohon perlindungan untuk kalian berdua dengan beberapa kalimat Allah yang sempurna dari setiap gangguan, setan, dan binatang berbisa dan dari setiap penyakit, ain yang tercela. Setelah itu, beliau bersabda, sesungguhnya orang tuamu juga pernah memohon perlindungan dengan kalimat tersebut atas diri Ismail dan Yakub. Hari Bukhari. Bacaan ruqyah ke-6,
Imam Muslim meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya Rasulullah SAW membesuknya ketika sedang sakit, dan membaca, "Ya Allah, berilah kesembuhan pada Sa'ad. Ya Allah, berilah kesembuhan pada Sa'ad. Ya Allah, berilah kesembuhan pada Sa'ad." Hari Muslim.